Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Waalaikumsalam. Lasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Ketemu lagi kita di podcast salah satu core value ASN yaitu loyal. Sebelum kita memulai, saya sedikit menggarisbawahi bahwa loyal itu kesetiaan. Nah, selanjutnya saya ingin memperkenalkan teman-teman dulu ya. Yang pertama ada Kakak Hasbahudin, ada Kakak Andi Baso Manguntungi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Kakak Bilperim Kapea. Selamat malam Ibu Epi. Selamat malam. Ada Kakak Supian Hakim. Selamat malam. Malam. Dan ada Kakak Irmawati. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam. Dan saya sendiri Epi Segarawati Ampri. Kami merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2022 Kemendikbudristek, yang mana merupakan gelombang 5 angkatan 13 kelompok 3 golongan 3. Nah, kita mulai ya bincang bintangnya kita pada kesempatan ini. Kali ini kita akan membahas tentang loyal. Seperti yang sebelumnya tadi saya sebutkan bahwa loyal itu adalah kesetiaan. Nah, pertanyaan saya untuk teman-teman, apa informasi yang teman-teman pahami terkait dengan loyal ini? Silakan Kakak Irmawati jawabannya. Ya, terima kasih Bu Evi. Langsung saja, perilaku loyal atau loyalitas itu adalah komponen penting dari dalam organisasi, kelompok, atau hubungan antar individu. Kemudian inti dari loyalitas adalah kesetiaan dan dedikasi. Loyalitas adalah konsep yang berkaitan dengan komitmen dan dedikasi kepada orang lain. Nah, kemudian wujud dari loyalitas adalah rasa hormat dan kepercayaan. Loyalitas ini adalah nilai berharga dalam kehidupan. Bagi seorang PNS atau pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan terakhir, dalam pekerjaan, loyalitas adalah sikap untuk melakukan pekerjaan terbaik ketika bekerja. Nah, pegawai yang loyal tidak hanya bekerja keras untuk mendapatkan gaji mereka, tetapi mereka juga berkomitmen untuk kesuksesan tempat mereka bekerja. Demikian dari saya, Bu Evi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Irma atas informasinya tentang loyal ini. Nah, selanjutnya dari loyal tadi ada sedikit artinya yaitu kesetiaan dan dedikasi. Nah, bagaimana sih cara kita membangun perilaku loyal? Kali ini kesempatan saya berikan ke Kakak Andi Baso Manguntungi. Silakan Kakak. Ya, terima kasih Bu Evi. Baik, secara umum untuk menciptakan dan membangun rasa setia atau loyal pegawai terhadap suatu organisasi, hendaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membangun rasa kecintaan dan memiliki. Jadi seorang pegawai akan setia dan loyal terhadap organisasinya apabila rasa cinta dan kepemilikan itu dibangun oleh organisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Jadi usaha peningkatan kesejahteraan pegawai dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan sikap loyal seorang pegawai. Kemudian yang ketiga, yaitu memenuhi kebutuhan rohani. Maksud dari pemenuhan kebutuhan rohani ini adalah kemampuan organisasi untuk memberikan hak pegawai atas hal yang tidak bersifat materi. Kemudian untuk selanjutnya, memberikan kesempatan peningkatan karir. Jadi setiap dari kita memiliki target yang ingin kita capai dan organisasi harus mendukung hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi secara berkala. Jadi dengan melakukan evaluasi secara berkala
terhadap kinerja, maka setiap pegawai dapat mengetahui kesalahan atau kekurangannya sebagai acuan untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan kinerjanya sebagai wujud loyalitasnya. Mungkin itu, Bu Evi, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan rasa loyalitas seorang pegawai. Oke. Terima kasih Kakak Andi Baso atas paparannya tentang bagaimana membangun perilaku loyal. Di mana kemudian perilaku loyal itu di dalamnya tidak hanya ada cinta dan kepemilikan, tapi juga ada setia dan dedikasi. Nah, selanjutnya kita akan berbincang tentang seperti apa panduan berperilaku loyal tersebut. Nah, kesempatan kali ini saya berikan ke Kakak Bilperi. Silakan Kakak Bilperi. Baik, terima kasih Kak Evi buat kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih sebenarnya panduan perilaku kita dalam loyal. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian setia kepada NKRI, serta pemerintah yang sah. Kemudian, poin yang kedua, di sini menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi ataupun negara. Jadi wujud menjaga nama baik itu boleh juga berupa bagaimana tindak laku kita itu sesuatu yang positif kepada masyarakat. Kemudian poin yang terakhir di sini adalah menjaga rahasia jabatan dan negara, yaitu berupa informasi-informasi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Saya rasa begitu. Oke, terima kasih Kakak Bilperi atas paparan singkatnya menyangkut tentang panduan perilaku loyal. Nah, yang menarik tadi salah satu perilaku loyal itu adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Seperti apa sih point of view-nya dari pandangan Kakak Supian Hakim terhadap hal tersebut? Gimana nih kita seharusnya menjaga rahasia jabatan dan negara? Silakan Kakak Supian. Baik, terima kasih Ibu Evi selaku moderator. Di sini ada 3 poin penting, yaitu pertama sebagai nilai dasar, yaitu dapat diwujudkan dengan panduan perilaku loyal, yaitu memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Kemudian yang kedua adalah dari kode etik dan kode perilaku ASN, itu diantaranya misalnya menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Kemudian yang kedua, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Lalu 3, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Dan 4, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Nah, sedangkan di poin yang ketiga yaitu mengenai kewajiban. Nah, kita sebagai ASN itu dapat diwujudkan dengan panduan perilaku bahwa kita menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi itu tadi 3 aspek mengenai poin yang ketiga, yaitu terkait nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan kewajiban ASN. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Evi selaku moderator. Terima kasih Kakak Supian atas paparannya bahwa ternyata memang kita membutuhkan panduan-panduan sehingga sebagai ASN kita dapat berperilaku secara loyal ya. Nah, selanjutnya terkait hal tersebut ya, bagaimana kemudian sikap kita sebagai ASN itu loyal dalam berorganisasi. Kesempatan terakhir ini saya berikan ke Kakak Hasbahudin. Silakan Kakak Hasbah. Kali ini saya akan berbicara tentang loyal dalam konteks organisasi. Nah, ada 4 hal yang penting yang harus kita pahami tentang loyalitas dalam konteks organisasi. Yang pertama, yakni komitmen pada sumpah dan janji. Di organisasi pemerintahan manapun yang ada di negara kita ini,
untuk mensahkan atau mengukuhkan diri dalam organisasi tersebut harus melalui yang namanya sumpah atau janji. Nah, itu yang perlu kita pahami. Terus yang kedua adalah penegakan disiplin. Nah, di setiap organisasi pasti ada namanya penegakan disiplin. Dalam hal ini kode etik. Jadi semua organisasi pemerintahan yang ada di negara kita ini memiliki aturan main yang biasa disebut kode etik. Terus yang ketiga, ya ini pelaksanaan fungsi ASN itu. Sebagaimana kita pahami ada 3 fungsi ASN. Yang pertama yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat atau pemersatu bangsa. Nah, yang terakhir terkait loyal dalam konteks organisasi adalah mana kita sebagai pegawai atau ASN mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam organisasi kita. Sekian dari saya, Bu Evi. Oke, terima kasih Kakak Hasba dan teman-teman yang lain atas paparan singkatnya menyangkut tentang core value ASN, yaitu loyal. Nah, sebelum kita menutup, kita bisa mungkin mengambil kesimpulan bahwa loyal itu merupakan kesetiaan, yang mana kemudian ketika kita cara membangun perilaku loyal itu adalah dengan setia, lalu berdedikasi, kemudian memiliki rasa cinta dan kepemilikan terhadap pekerjaan kita, sehingga dengan kondisi dengan sikap loyal, kondisi mental kita akan tetap memegang teguh yang namanya kesetiaan sebagai wujud pengamalan kita terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya pikir demikian ya teman-teman semua atas bincang bintang kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.